Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Budi Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi mengenai perencanaan dan penganggaran. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifa Aulia Rahman NPM 3068, Winmar Jalu Tegar NPM 3092, dan saya sendiri Amelia Irna Maulidiar NPM 3107. Pada pertemuan kali ini, bahan kajian yang akan kita bahas yaitu tujuan perencanaan dan penganggaran, siklus perencanaan, penentuan target, dan praktik perencanaan dan penganggaran serta kesimpulan. Oke, bahan kajian yang pertama adalah tujuan perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama yaitu perencanaan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Karyawan cenderung terlihat menjadi cukup sibuk karena kesibukan dari hari ke hari. Kecuali jika mereka mendapat dorongan. Mereka seringkali gagal dalam melakukan strategi yang mencukupi pemikiran jangka panjang. Sistem perencanaan dan penganggaran menyediakan dorongan yang dibutuhkan. Tujuan kedua yaitu adalah koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down dari tujuan dan prioritas organisasi. Perencanaan produksi dikoordinasi sehingga kemungkinan resiko kendala kemacetan dapat diminimalkan. Tujuan ketiga yaitu memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebuah tindakan diambil. Penyimpangan negatif, yaitu pengukuran kinerja di bawah level target, memberi manajemen puncak sebuah peringatan awal adanya masalah potensial dan dasar kebenaran baik yang terkait dengan strategi organisasi atau campur tangan dalam masalah operasi dari anak buah manajer. Tujuan terakhir, yaitu motivasi. Rencana dan anggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer. Karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan pada gilirannya berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Winmar Jalu Tegar. Kepada saudara Winmar, saya persilahkan. Siklus perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis mencakup proses yang relatif luas mengenai misi, tujuan, dan arti dari misi dan tujuan terbaik organisasi yang dapat dicapai. Proses perencanaan strategis umumnya melibatkan eksekutif senior, perusahaan, dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas. Secara lengkap, proses formal perencanaan strategis mengarah pada pembangunan strategi organisasi yang luas. Dan jika kemungkinan strategi untuk berbagai entitas dalam organisasi, identifikasi sumber daya yang diinginkan dan pernyataan sementara tujuan kinerja yang biasanya direncanakan. Yang kedua, penganggaran modal. Penganggaran modal melibatkan identifikasi dari program tindakan khusus untuk beberapa tahun ke depan dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Program seharusnya memindahkan strategi masing-masing entitas yang secara umum berfokus pada hal eksternal menuju pengaturan fokus internal dari aktivitas yang didesain untuk implementasi strategi, dan pada gilirannya untuk memperbolehkan seluruh entitas menjual produk pada daerah yang baru, hingga pada penjualan sederhana dari satu mesin baru untuk masalah produksi yang ada. Yang ketiga, penganggaran operasional. Penganggaran operasional atau penganggaran jangka pendek melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek. Sebuah anggaran biasanya untuk tahun fiskal berikutnya. Anggaran sesuai dengan struktur pertanggungjawaban organisasi dan memberikan pendapatan, biaya aset, dan liabilitas secara detail, dan lain item yang sesuai. Penganggaran adalah sebuah proses yang sangat universal dalam sebuah perusahaan.
Setiap organisasi yang berjalan dengan efektif melakukan fungsi dari tiap-tiap 3 siklus perencanaan. Tipe target kinerja keuangan. Yang pertama, target berbasis model, historis, dan negosiasi. Target kinerja dapat diturunkan dari model kuantitatif dari kinerja yang seharusnya dijalankan, berdasarkan pada kinerja historis, atau diturunkan dari proses negosiasi antara manajer bawah dan manajer level atas. Target berbasis model diturunkan dan diprediksi kinerja yang memungkinkan dalam sebuah rangkaian periode pengukuran. Ketika target berbasis model digunakan dalam bagian di mana aktivitas dapat program mereka disebut sebagai target yang bias direkayasa. Yang kedua, target tetap versus target fleksibel. Cara lain untuk membedakan target adalah ketika berada dalam istilah target tetap atau fleksibel, target tetap tidak berubah selama periode yang diberikan. Target fleksibel berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi selama periode waktu tertentu. Target mungkin ditentukan secara bervariasi. Target juga dapat dibuat fleksibel yang dinyatakan dalam istilah kerja relatif, yakni secara relatif berhubungan dengan kinerja pihak lain yang memiliki kesamaan atau paling tidak kondisinya sama. Hal ini berarti bahwa setiap kinerja manajer yang dievaluasi tidak berada dalam istilah tingkat absolut dari kinerjanya sendiri, tetapi relatif terhadap kinerja orang lain. Yang ketiga, target interval versus target eksternal. Hampir semua proses perencanaan dan penganggaran melibatkan pendekatan penetapan target yang berfokus secara internal. Manajer memperhatikan apa yang harus mungkin dalam organisasi dan fokus pada periode ke periode. Perbaikan terus-menerus, tetapi proses perencanaan dan penganggaran juga dapat melibatkan pendekatan penentuan target yang berfokus secara eksternal. Kasus ini terjadi ketika organisasi menggunakan evaluasi dan acuan kinerja relatif untuk kinerja dan praktik mereka dengan perusahaan lain. Penetapan target kinerja keuangan. Yang pertama, meningkatnya komit manajer. Tingginya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen untuk mencapai target. Sebagian besar, manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti, kinerja mereka dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang tidak dapat dipastikan. Tingginya pencapaian target melindungi manajer untuk memperhatikan tingkat pengaruh yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak terduga, dan mengizinkan beberapa dari mereka, jika ada, untuk merasionalisasi kegagalan mereka dalam mencapai target. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain komit terhadap pencapaian target mereka tanpa memperhatikan kondisi bisnis yang dihadapi. Yang kedua, perlindungan terhadap proyeksi yang meyakinkan. Tingginya target anggaran yang dapat dicapai melindungi organisasi terhadap biaya dari proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Tahap pertama dalam penganggaran biasanya adalah mempersiapkan perkiraan penjualan. Tinggi produksi atau jasa kemudian diarahkan pada perkiraan tingkat penjualan. Beberapa keputusan yang diambil paling tidak dapat diubah. Biasanya lebih aman untuk memperkirakan penjualan dan laba yang relatif konservatif, dan sumber daya tambahan yang dibutuhkan hanya ketika kebutuhan mereka terjamin. Hal terbaru konservatif ini menyeratkan bahwa target anggaran harus sangat atau paling tidak beralasan dapat dicapai. Kemudian pencapaian tertinggi manajer. Dalam pemikiran sebagian besar, manajemen pencapaian anggaran menjelaskan garis hubungan antara keberhasilan dan kegagalan. Target anggaran tinggi yang mencapai motivasi atau bahkan membuat manajer merasa sebagai pemenang. Kemudian, pengurangan biaya intervensi. Target yang dapat dicapai mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk intervensi dari hierarki yang lebih tinggi dalam organisasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan filosofi manajemen pengecualian. Yang terakhir, mengurangi game playing. Target anggaran yang dapat dicapai juga mengurangi resiko dari game playing. Rancangan dikaitkan dengan pencapaian anggaran pada banyak organisasi yang melibatkan bonus, promosi, dan keamanan kerja, yang juga sangat penting bagi manajer yang berada pada kondisi berbahaya karena kegagalan pencapaian target anggaran. Mereka memiliki kekuatan motivasi untuk melakukan spekulasi entah melalui jumlah atau melalui keputusan yang bodoh. Bagaimanapun juga, resiko utama yang dihadapi organisasi dengan menentukan target anggaran yang dihadapi organisasi dengan menentukan target anggaran yang dicapai oleh cita-cita manajer, dan karena motivasi dan kinerja mungkin lebih rendah dibandingkan harus mereka lakukan. Manajer mungkin tidak mendorong pada kinerja terbaik. Meskipun hal ini merupakan resiko potensial yang serius, organisasi dapat melindungi diri mereka dari hal tersebut
dengan cara memberikan insentif kepada manajer untuk melebihi target anggaran mereka. Pada praktik perencanaan dan penganggaran, terdapat beberapa praktik. Yang pertama, proses perencanaan dan penganggaran bersifat politis dan penuh game playing. Yang kedua, hanya menghasilkan pemikiran tentang kenaikan gaji atau bonus. Yang ketiga, hanya berubah sedikit modifikasi dari rencana dan anggaran periode sebelumnya, serta tidak responsif terhadap perubahan ekonomi saat ini yang fast moving. Yang kemudian pemusatan kekuasaan organisasi sehingga melumpuhkan inisiatif. Yang kelima, berfokus pada pengurangan biaya. Yang selanjutnya memisahkan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Dan yang terakhir, menimbulkan terlalu banyak biaya untuk manfaat yang terlalu sedikit. Jadi kelompok kami menarik kesimpulan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran secara potensial menjadi alat manajemen yang sangat bermanfaat serta memberikan beberapa tujuan. Banyak kritik mengenai sistem perencanaan dan penganggaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.